Baca Buku Channel. Bagian 4. Organisasi Industri. Pada Desember 1974, perwakilan 173 stasiun radio non-pemerintah dari 37 kota secara resmi membentuk Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia atau biasa disebut PRSSNI untuk memajukan siaran radio swasta di Indonesia dan membantu pemerintah mensukseskan pembangunan di bidang informasi pendidikan dan hal-hal sosial budaya. Sebagaimana praktik umum Orba dengan badan-badan industrinya pada 1977, Menpan secara resmi mendeklarasikan PRSSNI sebagai satu-satunya asosiasi stasiun radio swasta yang diakui. Pada 1996, asosiasi ini memiliki jumlah anggota 449 AM dan 241 FM secara nasional. Tahun 1985, sebuah surat keputusan Menpan meninggikan otoritas asosiasi itu dengan mewajibkannya pembantu pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan radio-radio siaran swasta di Indonesia. Pada 1989, untuk lebih memastikan respons simpatik organisasi pada rezim yang berkuasa, anak perempuan Presiden Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut, dipilih sebagai Ketua Umum PRSSNI. Dan pada 1992 dan 1995 dia terus-terusan dipilih kembali. Dia digeser pada Oktober 1998 setelah ayahnya turun dari kursi kepresidenan. Sejak Tutut menjadi pengurus Golkar yang merupakan mesin pemilu pemerintah, posisinya di asosiasi bertentangan dengan peraturan yang melarang fungsionaris partai politik menjadi pemilik izin radio siaran. Namun RUU Penyiaran tahun 1997 yang menggantikan semua peraturan sebelumnya mencabut peraturan kepemilikan ini dengan menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam berkreasi, berkarya dan berusaha di bidang penyiaran. Pengaruh PRSSNI pada radio sektor swasta signifikan karena di antara setumpuk surat dan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin tahunannya adalah surat-surat dari PRSSNI tingkat regional dan nasional. Sebagian cabang lokal siap bertarung melawan Menteri Penerangan bila Menpan mengeluarkan izin bagi stasiun radio yang tidak disetujui PRSSNI lokal. Dari sudut pandang pemerintah, peran PRSSNI yang paling signifikan adalah dalam memastikan self-censorship dalam industri ini. Dengan kemampuan kecil untuk mengawasi langsung siaran yang sangat beragam dari industri yang baik secara regional maupun finansial, begitu menyebar pemerintah bergantung pada pengendalian diri industri bersangkutan terutama pada saat-saat krisis politik. Setelah peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 yang menyebar di perkotaan, para pengurus pusat PRSSNI bereaksi cepat dengan mengekang peliputan oleh radio dan analisis atas insiden tersebut di radio. Kekacauan publik dipicu oleh pengambilalihan kantor pusat PDI di Jakarta oleh gerombolan yang didukung militer. Dari tangan para pendukung Megawati Soekarno Putri, ketua sah partai oposisi kecil yang digeser oleh rekayasa pemerintah pada 31 Juli, panitia pusat PRSSNI menulis kepada semua anggota yang isinya menyokong atau mengesahkan pernyataan pimpinan ABRI bahwa kekacauan itu diotaki oleh gerakan komunis yang telah dilarang pada 1965. Surat itu menyerukan kepada semua stasiun radio untuk waspada terhadap upaya-upaya pemutarbalikan fakta, seperti yang pernah dilakukan PKI pada tahun 1965. Memerintahkan mereka untuk merekam dan mengarsipkan semua diskusi analisis dan wawancara yang disiarkan dan secara efektif melarang stasiun menyiarkan apapun selain penafsiran pemerintah atas insiden tersebut. Seruan semacam itu yang tak dapat didukung dengan pengawasan tak pernah sepenuhnya dilaksanakan oleh semua stasiun. Di Yogyakarta misalnya, banyak stasiun meskipun menghindarkan diri dari analisis politik terus menyiarkan kisah-kisah demonstrasi mahasiswa setempat sebagai dukungan terhadap para aktivis PDI di Jakarta. Kadang-kadang laporan disamarkan dalam bentuk laporan lalu lintas setempat, seperti informasi mengenai jalan-jalan yang diblokade oleh para demonstran
Isu mengenai menyimpan rekaman program selalu ditolak oleh stasiun radio, terutama karena hal itu memerlukan banyak uang dan ruang yang sebagian besar stasiun tak memilikinya. Tetapi juga karena rekaman merupakan pengakangan serius pada kemampuan stasiun untuk menyiarkan materi publik yang sensitif tanpa meninggalkan bukti atas bangkangannya. Stasiun-stasiun yang kami amati di Yogyakarta tidak mengubah praktik mereka dalam merespons seruan PRSSNI. Mereka juga tidak mematuhi RUU Penyiaran, inisiatif legislatif pemerintahan Soeharto di sektor ini yang mewajibkan stasiun radio untuk merekam siarannya. Bagian 5. Kepemilikan. RUU Penyiaran tahun 1997 menghapuskan sebagian peraturan mengenai kepemilikan dan manajemen stasiun radio. Tak ada peluangan eksplisit terhadap komunis yang dicurigai. Selain peraturan umum mengenai orang-orang terpidana seperti disebutkan di atas, larangan pengurus partai politik dan organisasi massa untuk menanamkan modalnya di industri radio seperti di media cetak dan televisi tetap ada. Namun itu terus dipertentangkan dalam beberapa minggu kejatuhan Soeharto. Tak seperti televisi, izin radio komersial dikeluarkan pada umumnya dengan dasar komersial tanpa intervensi politik yang terpusat. Sepanjang pertengahan 1980-an, diregulasi ekonomi Indonesia membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi perusahaan-perusahaan yang sukses yang memulai melihat potensi dasar dari media massa termasuk radio. Pada 1987, Dirjen RTF dalam apa yang dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk membendung tren ke arah pendirian jaringan-jaringan radio baru mengatur bahwa setiap badan penyelenggara RSNP, radio siaran non-pemerintah, tidak diperkenalkan membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan baik menggunakan nama perusahaan yang sama maupun nama perusahaan yang berbeda. Sebagai tambahan, mungkin untuk menghentikan hubungan stasiun-stasiun radio dengan konglomerat non-radio yang lebih besar, Dirjen RTF mengatur bahwa setiap badan penyelenggara RSNP tidak diperkenankan mengadakan jenis usaha-usaha lain di luar kegiatan yang berkaitan dengan fungsi sosial radio siaran itu sendiri. Apapun motivasinya, usaha itu efektif atau tidak secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, berkembang sejumlah jaringan radio dan kepemilikan silang media. Silang media konglomerat pada awal 1990-an sebagian diantaranya berhubungan dengan lingkaran keluarga presiden. Perusahaan Siti Hardianti Rukmana, PT Radio Citra Dharma Bali Satya, membeli sebuah stasiun radio swasta di Denpasar dalam joint venture dengan Radio Trijaya di Jakarta. Sebagian dari konglomerat Bimantara yang dimiliki oleh adik lelakinya, Bambang Trihatmojo Trijaya, berlokasi di kompleks RCTI dimulai pada 1990, di bawah kepemimpinan Peter Gonta dari Bimantara. Pada 1994, dia memperluas jaringannya dengan memasukkan Radio Arif Rahman Hakim atau ARH berdiri tahun 1966 sebagai stasiun mahasiswa aktivis di Jakarta, SCFM di Surabaya, dan Radio Prapanca di Medan. Program diskusi mingguan Trijaya Jakarta Channel melakukan siaran langsung dari Hotel Sahid Jaya. Program ini dilaporkan begitu populernya sampai para pemasang iklan harus memesan 3 bulan sebelumnya untuk mendapatkan spot. Program ini memberikan ilustrasi betapa suksesnya Bambang dalam menanamkan modal di bisnis silang media yang diminatinya dan yang terus berkembang. Diskusi Opini Live setiap Senin pagi disiarkan di Radio Trijaya dan disponsori oleh program Nuansa Pagi di RCTI-nya. Bimantara dan oleh afiliasi Bimantara yang lain, Harian Media Indonesia. Yang disebut terakhir biasanya menyediakan wartawan yang bertindak sebagai moderator siaran. Stasiun Radio Bimantara yang lain, Radio ARH yang berorientasi ke mahasiswa, juga memiliki wartawan media Indonesia, Ahmad Fadila, sebagai moderator program Senin siangnya yang populer Debat Mahasiswa. Para pengusaha media yang lain seperti Erik Samola, pemodal di belakang majalah Tempo dan koran Jawa Pos, serta pemilik Kompas Gramedia Group atau keduanya disebut di dalam bab 2, juga melakukan penanaman modal di radio. Samola memiliki Sport FM di Jakarta, stasiun khusus siaran olahraga. Kompas Gramedia memiliki Radio Sonara, salah satu stasiun paling populer di Jakarta.
terutama di kalangan usia dewasa. Kelompok Surat Kabar Sinar Kasih yang memiliki harian suara pembaruan juga memiliki stasiun radio berorientasi Kristen di Jakarta, Pelita Kasih. Seperti kami tunjukkan di bagian lain buku ini, keluarga Soeharto dan kawan-kawannya memperoleh kontrol keuangan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya atas media cetak dan media audiovisual sejak akhir tahun 1980. Pada tahun 1990, Bambang dan Tutut, pemain media utama di antara anak-anak Soeharto, mulai membeli beberapa stasiun radio, namun perusahaan mereka, kira-kira jumlahnya 6 buah, tetap relatif kecil di industri radio yang sangat beragam. Pada akhir 1970-an, seorang anggota keluarga yang lain, Sud Wikatmono, memperoleh kontrol atas impor dan distribusi film sebagian melalui manipulasi organisasi industri. Sama dengan itu, kontrol atas organisasinya industri PRSSNI, bukannya kepemilikan mungkin dianggap paling efisien dan cara tercepat untuk mendapatkan kontrol atas aspek politis dan keuangan siaran radio. Bagian 6. Pasar. Tingkat kepemilikan pesawat radio melonjak sepanjang 1970-an bersamaan perluasan di bidang pasar barang-barang konsumen umumnya ketika Indonesia pulih dengan cepat dari kejatuhan ekonominya pada 1960-an. Antara 1970 dan 1980 jumlah pesawat radio yang digunakan meningkat lebih 6 kali lipat. Pada 1970 terdapat 2,5 juta pesawat, tahun 1980 ada 15 juta dan tahun 1994 menjadi 28,8 juta pesawat. Lebih dari 3,1 radio portable terjual di tahun 1995 saja, menjadikan Indonesia salah satu pasar terbesar radio. Pada 1994 terdapat sekitar 15 radio untuk setiap 100 orang Indonesia, yang secara kasar sama dengan di Filipina, namun kurang separuh dari Malaysia dan seperempat dari Singapura. Angka kepemilikan radio per kepala dibanding jumlah penduduk lebih rendah di wilayah pedesaan atau pedalaman Indonesia, namun di Jawa, kebanyakan rumah tangga sekarang memiliki radio. Catatan etnografis mengenai desa-desa di Jawa menyiratkan bahwa kepemilikan radio di daerah pedesaan atau pedalaman tetap jauh lebih tinggi daripada kepemilikan televisi atau angka langganan media cetak, dan bahwa radio adalah medium massa utama bagi banyak wilayah pedesaan di Indonesia. Industri periklanan Indonesia juga berkembang pesat. Pendapatan radio naik pada awal 1980. Setelah lahirnya televisi swasta, setelah pelarangan iklan di televisi nasional, di tahun 1990-an setelah lahirnya televisi swasta, persentase bagian iklan radio menurun dari 9,7% ke 4,1% antara 1991 dan 1996, namun jumlah iklan naik sehingga penghasilan radio tetap bertambah dari 100 miliar rupiah ke 190 miliar rupiah pada periode yang sama. Stasiun radio di seluruh negeri berkembang biak, terdapat sekitar 700 pada pertengahan 1990-an. Stasiun yang ratingnya paling tinggi di Jakarta, atau berarti di tingkat nasional, menjangkau lebih dari 0,5 juta pendengar per hari pada pertengahan 1990. Persaingan dalam iklan dan berarti juga persaingan merebut pendengar sangat keras. Ini mendorong stasiun-stasiun untuk mentarget program mereka pada segmen pasar yang sangat spesifik, berkonsentrasi pada jenis musik tertentu seperti dangdut yang populer di Indonesia, rock barat, atau genre musik daerah dan tradisional, khususnya di daerah pedalaman atau pedesaan. Program radio yang paling populer cenderung berbentuk hiburan tradisional lisan, disesuaikan dengan selera budaya lokal dari setiap daerah. Seperti dilukiskan Lindsay dalam studinya yang terinci mengenai radio dan identitas lokal di Indonesia, ketahanan yang kuat dari radio swasta menunjukkan vitalitas tradisi Indonesia akan ekspresi komunitas melalui siaran radio. Stasiun-stasiun populer tidak sekedar bersiaran di wilayah geografis yang diberikan. Mereka berupaya menciptakan dan memelihara kesetiaan pendengar dengan menciptakan identitas komunal, dengan secara terus-terusan mempengaruhi penafsiran mereka sendiri mengenai lokal. Promosi dan mobilisasi pasar bagi beberapa stasiun seperti Radio CBB
khusus dangdut di Jakarta, meliputi kegiatan amal dan keagamaan seperti mensponsori perayaan Kitanan massal. Tingkat jasa khusus dan lokal yang diberikan oleh radio swasta dicontohkan oleh Radio Tarunajaya yang kecil dan di Pemengku Garut, satu-satunya stasiun radio untuk 4 kecamatan pedesaan yang tersebar sepanjang 30 km pantai selatan Jawa Barat, berlokasi di wilayah perbukitan dengan komunikasi dan transportasi yang lemah. Jauh dari jalan beraspal, daya tarik khusus stasiun itu adalah siaran yang berupa pengumuman komunitas maupun perorangan. Para penduduk desa menggunakan stasiun itu untuk menyiarkan pesan penting dari satu desa ke desa yang lainnya. Oleh karena hanya ada sedikit hiburan alternatif, seorang di desa sasaran tujuan diperkirakan selalu mendengarkan siaran radio dan akan menyampaikan pesan tersebut pada yang dituju. Di antara siaran-siaran regulernya yang lain, ada kisah-kisah rakyat Sunda dan sejumlah kisah fiksi lain serta musik pop Indonesia dan Sunda. Meskipun berukuran kecil, pasar radio Tarunajaya yang diperkirakan berjumlah 140.000 orang memungkinkannya bertahan secara komersial. Dibangun pada tahun 1991 dengan modal 10 juta rupiah, radio itu mengalami BEP setelah 2 tahun karena kekuatan ceruk pasarnya dan identifikasi komunitas yang kuat. Sebaliknya, jaringan radio pemerintahan RRI menempatkan banyak sumber daya untuk menjangkau lebih banyak pendengar nasional. Ekspansi jangkauan siaran RRI dilakukan melalui pembangunan stasiun-stasiun siaran dan fasilitas relay yang semakin meningkat setelah peluncuran satelit Palapa pada 1976 dan Palapa generasi B yang lebih berkekuatan. Pada 1983, pada pertengahan 1990, dengan 52 stasiun RRI mampu menjangkau 81% wilayah Indonesia dan 92% penduduknya. Jumlah pendengarnya yang nyatanya bagaimanapun nyaris mustahil dipastikan. Dari banyak segi, kalayanya telah terkikis oleh berkembangnya stasiun-stasiun radio swasta di seluruh Nusantara. Diisyaratkan sejak 1968 untuk mendanai sebagian operasinya dari pendapatan iklan, RRI tak pernah berhasil menarik perhatian para pemasang iklan. Angka DPN untuk 1990-an menunjukkan anggaran rutin RRI meningkat dari 80 miliar rupiah tahun 1990 sampai 1991 ke lebih dari 24 miliar rupiah pada tahun 1992 sampai 1993. Penghasilan iklan jatuh pada periode yang sama dari 453 juta ke sekitar 390 juta. Survei pasar 1990-an dilakukan untuk para pemasang iklan menunjukkan bahwa usia muda dewasa perkotaan, target utama para pemasang iklan, tak mendengarkan siaran RRI. Sebagian survei internal oleh stasiun radio swasta yang kami saksikan selama kerja lapangan pada 1996 menunjukkan bahwa khalayak perkotaan pada umumnya tidak mendengarkan siaran Republik Indonesia. Hilangnya penghasilan iklan atau porsinya selalu tidak signifikan dengan jumlah pengeluaran dalam persaingan dari radio swasta, dan pada 1990-an dari televisi swasta kurang penting bagi RRI dibanding biaya politis yang diterima karena hilangnya pendengar nasionalnya. Untuk mendapatkan kembali khalayaknya, RRI berusaha sejak awal 1990-an untuk mereplikasi aspek jasa komersial. Serangkaian stasiun kota atau program kota dibangun di ibu kota provinsi pada 1980-an. Program ini tidak menduduki tempat teratas di tangga-tangga popularitas, namun fokus mereka pada lokal tampak menarik perhatian lebih banyak penduduk di wilayah siaran mereka daripada yang pernah diperoleh program nasional. Pada 1990-an, RRI berusaha mengembangkan jaringan nasional kedua, program nasional 2, lebih dikenal dengan Pro 2 FM yang dioperasikan sebagai jaringan komersial berkolaborasi dengan sebuah konglomerat bisnis swasta besar. Jaringan ini tidak terikat oleh konvensi-konvensi RRI yang lama mengenai penempatan iklan yang hanya di sela-sela program dan berusaha menanamkan citra muda yang lebih fashionable. Pada saat stasiun-stasiun komersial swasta tak diizinkan bersiaran dari luar kota, Pro 2 FM membeli mobil
outside broadcast atau OB-FAN yang digunakan untuk siaran langsung dari luar untuk membuktikan motonya, menyajikan informasi lebih awal. Namun seperti kita catat kelak, meskipun ada peraturan hukum dan tanpa memiliki teknologi khusus, banyak stasiun swasta lainnya menyiarkan peristiwa-peristiwa secara langsung dari luar studio mereka. Bersamaan dengan RRI media komersial dengan Pro 2 FM-nya, demikian pula semakin banyak pemerintah daerah yang menyerahkan manajemen stasiun mereka atau radio khusus pemerintah daerah ke tangan perusahaan swasta dengan harapan memperoleh keuntungan bagi Pemda. Bagian 7. Isi siaran. Bahasa siaran. Di pedalaman atau pedesaan lebih banyak orang suka pada siaran informasi seperti program-program pembangunan pertanian dan pedesaan dalam bahasa daerah daripada dalam bahasa Indonesia. RRI melakukan siaran dalam 12 bahasa daerah dan untuk program siaran pedesaan dalam 41 bahasa dan dialek lokal sebagai tambahan siaran berbahasa Indonesianya. Hampir semua stasiun radio swasta menggunakan bahasa sesuai lokasi siaran mereka. Sebagian bersiaran hampir sepenuhnya berbahasa daerah, seberapa stasiun bahkan bersiaran dalam bahasa minoritas penduduk kota besar. Misalnya ada siaran berbahasa Betawi di Jakarta dan siaran bahasa Madura di Surabaya. Dengan demikian ada kehadiran yang secara proporsional cukup besar dari jenis bahasa daerah yang digunakan di radio daripada di film, televisi, dan media cetak. Pemerintah Nasional Indonesia berusaha membatasi penggunaan bahasa asing di radio. Surat Keputusan Menteri tahun 1971 melarang semua stasiun radio merelay siaran asing yang menggunakan bahasa asing, kecuali program pengajaran bahasa, atau bahkan bahasa campuran bahasa Indonesia yang baik harus digunakan sepanjang waktu kecuali pada program-program kebudayaan daerah. Ketika bahasa daerah diperbolehkan, regulasi-regulasi lain menekankan peraturan ini. Instruksi 1987 dari Dirjen RTF menyebutkan bahwa nama-nama stasiun radio non-pemerintah tak boleh menggunakan istilah atau kata-kata asing yang maknanya tidak jelas. Namun pemakaian bahasa Inggris telah berkembang. Ini khususnya dapat dilihat dalam iklan-iklan identifikasi stasiun dan pernyataan-pernyataan posisi radio yang digunakan. Radio Kalimantan Tengah Bravo Rasiona di Palangkaraya memposisikan diri mereka dengan pernyataan bahasa Inggris "We Born for this City" atau SIC. Radio Manado Room 2 adalah The Right Radio for Busy People. Sementara pesaingnya Radio Memora adalah Young Energetic Station. Untuk penyanyi klaim Radio Karya Dharma sebagai The Oldies Station. Radio Madinah FM di Jawa Barat menyatakan diri sebagai The Spirit of Muslim atau SIC. Kenyataannya, di antara lebih dari 400 stasiun PRSSNI yang beriklan di buku tahunan PRSSNI tahun 1995, sekitar 55 menggunakan slogan bahasa Inggris untuk pernyataan posisi pasar mereka. Sebagian seperti Radio Aro di Jawa Tengah yang berslogan yang bikin happy dan enjoy, mengabaikan batas-batas bahasa. Larangan tahun 1971 atas siaran program asing tak pernah dilaksanakan secara efektif. Program siaran asing yang paling umum adalah musik pop barat. Radio Ramako di Jakarta menyiarkan program musik American Gold-nya Dick Bertley yang dibeli dari US Radio Express selama 4 jam setiap hari Minggu siang. Manajer Ramako menjelaskan dengan ironi yang tak disadari bahwa bukunya Kami Ingin memamerkan bahasa Inggris kami, namun agar program-program kami memiliki kualitas Ramako yang berbeda dan istimewa dibanding stasiun radio lainnya. Stasiun musik klasik barat yang sophisticated dan memiliki pasar kelas atas di Jakarta, Radio Klasik FM didirikan pada 1995, bersiaran sebagai dalam bahasa Inggris. MTV Asia yang bahasa Inggris dan Indonesia yang mengudara setiap Jumat di Radio Hard Rock FM Jakarta dan disiarkan di Antv Sabtu siang, sulit dikategorikan sebagai nasional atau asing. Demikian pula program-program musik dan game di radio dan televisi yang meskipun diproduksi oleh orang Indonesia berdasarkan konsep yang dihasilkan di tempat lain. Bagian 7. Siaran asing.
Popularitas musik asing di berbagai stasiun radio Indonesia bagaimanapun tak terlalu menjadi perhatian Orba dibanding kecenderungan para pendengar Indonesia untuk memutar tombol mereka dari stasiun lokal ke stasiun asing. Pemerintahan Soeharto dan penerusnya sangat sensitif dan pada umumnya kritis terhadap isi siaran asing yang termasuk ke Indonesia. Mereka menganggap siaran itu sebagai pendobrak serius batas-batas media sosial. Selama awal tahun 1960-an ketika Soekarno melarang bentuk-bentuk khusus musik pop barat di RRI, waktu itu satu-satunya radio, siaran-siaran gelombang pendek luar negeri merupakan sumber utama tren musik internasional dan berbagai berita politik terbaru. Meskipun terjadi perkembangbiakan stasiun radio lokal sejak 1966 dan tingginya jumlah musik asing yang diputar di radio-radio Indonesia, stasiun gelombang pendek asing tetap mempertahankan bagian yang signifikan akan jumlah pendengar di Indonesia. Radio Australia dan BBC memiliki pengikut yang semakin besar jumlahnya selama tahun-tahun itu diikuti oleh Voice of America dan Voice of Malaysia. Perkiraan jumlah pendengar dari siaran gelombang pendek asing tidak selalu tepat, tetapi berbagai bukti anekdot dan hasil survei menunjukkan bahwa angka-angka itu substansial. Sejak awal sejarahnya, RRI melakukan siaran dalam gelombang pendek untuk menjangkau provinsi terpencil di Indonesia. Para pendengar secara keseluruhan terbiasa mendengarkan gelombang radio pendek yang biasa digunakan para broadcaster internasional. Sebuah survei pada 1982 mengenai pegawai pemerintah Indonesia yang bergelar sarjana, sebuah kelompok sasaran yang dianggap golongan berpendidikan, sadar politik, dan di tahun 1980-an bersimpati secara luas kepada kebijakan-kebijakan Orba memperkirakan bahwa 49% laki-laki dan 48% perempuan di kelompok ini secara tetap mendengarkan radio dan kira-kira separuh dari mereka menyetel transmisi luar negeri. Pendengar Asia terbanyak dari radio Australia adalah Indonesia. Pada akhir 1965, Duta Besar Australia untuk Indonesia memperkirakan bahwa lebih banyak orang mendengarkan radio Australia daripada RRI, dan radio itu menjangkau jutaan pendengar. Survei terakhir yang dilakukan atau didanai BBC menunjukkan bahwa khalayak tahunan radio Australia sekitar 5,6 juta. Angka ini turun karena penutupan transmitter di semenanjung COX Australia Utara yang sangat melemahkan sinyal bagi wilayah Indonesia yang luas, dari angka 6,8 juta tahun sebelumnya. Lebih signifikan lagi, survei pada 1997 menunjukkan bahwa 30,1% orang Indonesia berpendidikan perguruan tinggi telah mendengar radio Australia di tahun sebelumnya. Sebelum survei dilakukan, tidak dapat disangkal bahwa pada waktu krisis politik banyak orang Indonesia tidak mempercayai versi RRI dan TVRI yang disponsori pemerintah beralih ke siaran luar negeri. Sebelum munculnya antena parabola yang memungkinkan penerimaan siaran televisi global, beberapa radio asing tertentu sering dianggap sebagai sumber berita politik nasional terbaik. Bahkan di akhir 1990, radio gelombang pendek tetap jauh lebih mudah diakses dibanding internet dan TV satelit, dan merupakan sumber berita yang penting bagi warga Indonesia. Satu cara untuk menghentikan warga Indonesia dari kebiasaan mendengarkan berita dari media asing mungkin ditimbulkannya sebuah kebijakan media nasional yang terbuka, yang mengizinkan stasiun radio swasta menyiarkan secara terbuka penafsiran mereka atas peristiwa-peristiwa politik sebagai alternatif dari versi pemerintah. Cara lain mungkin mendefinisikan kembali RRI dari medium pemerintah ke publik service broadcaster, keduanya tampak ada di legenda pemerintahan pasca Soeharto. Bagian 8. Berita. Di radio, sebagaimana di televisi, pemerintahan Orba memberi penekanan besar pada monopolinya di produksi berita. Umumnya RRI menyiarkan sekitar 60% musik dan 40% informasi non-musik, serta program pendidikan. Ada kepercayaan bahwa sejumlah besar penduduk mendengarkan radio untuk siaran beritanya. Tuntutan agar stasiun radio tidak memproduksi siaran berita mereka sendiri, melainkan relay dari berita RRI, dilihat oleh banyak orang sebagai hambatan perkembangan jurnalisme radio. Program siaran berita nasional RRI atau siaran berita daerah lebih merupakan siaran pandangan mata dari peristiwa
seremonial, dan pengguntingan pita, catat seorang akademisi Indonesia. Para pemilik stasiun dan eksekutif terus-menerus berusaha mengubah persyaratan merelay siaran berita RRI tersebut. Bukan karena maksud politik kritis, melainkan karena keyakinan yang telah menyebar bahwa para pendengar cenderung mematikan radionya pada saat relay semacam itu. PRSSNI juga mengkritik peraturan ini. Pada 1979, cabang Jawa Barat mencoba secara singkat memproduksi sebuah siaran informasi daerah yang dirilai oleh semua anggota PRSSNI di provinsi sebagai counterpoint atau kelengkapan dari berita RRI. Kebanyakan stasiun swasta memiliki beberapa staf yang bertanggung jawab meliput informasi aktual dalam bahasa lainnya berita. Bahkan para birokrat pemerintah senior mengetahui bahwa di radio meskipun secara normatif ada batasan, kenyataannya mereka atau stasiun radio memiliki kebebasan yang luar biasa.